Halo teman-teman semuanya, perkenalkan nama saya Yoga Pratama dari Prodi Manajemen Universitas Pelita Bangsa. Saya akan membahas tentang Gaya kepemimpinan dalam kinerja karyawan. untuk memenuhi salah satu tugas akhir semester Manajemen Sumber Daya Manusia yang diampu oleh Ibu Dr. Fitri Rezeki MVD. Oke, langsung saja. Apa sih yang dimaksud dengan gaya kepemimpinan? Gaya kepemimpinan merupakan kemampuan seorang pemimpin untuk mempengaruhi orang lain dengan cara memancing tumbuhnya perasaan yang positif dalam diri orang-orang yang dipimpinnya untuk mencapai tujuan yang diinginkan. Selanjutnya, ada indikator gaya kepemimpinan. Menurut Wahid Hasim, indikator gaya kepemimpinan terdiri dari sifat, karakter spesifik dalam diri dan ketika dikombinasikan antara yang satu dengan yang lainnya. Yang kedua ada kebiasaan. Kebiasaan ini perilaku yang dilakukan secara berulang-ulang tanpa melalui proses berpikir. Karena perilaku tersebut adalah respon terhadap suatu yang umumnya adalah perbuatan sehari-hari. Yang ketiga ada temperamen. Temperamen ini gaya perilaku seseorang dan cara khasnya dalam memberikan tanggapan. Beberapa individu bertemperamen aktif, sedangkan yang lainnya tenang. Yang terakhir ada watak. Watak ini cara pandang seseorang dalam menyikapi hal-hal dalam kehidupannya. Watak manusia merupakan kecampuran antara sifat baik dan sifat buruk, sehingga tidak ada seorang yang hanya memiliki sifat baik atau hanya memiliki sifat buruk. Selanjutnya ada faktor-faktor yang mempengaruhi gaya kepemimpinan. Ini terdiri dari kepribadian pemimpin. Gaya kepemimpinan seseorang yang dipengaruhi oleh kepribadian, nilai-nilai, sikap, dan pengalaman hidupnya. Terus ada karakteristik. Karakteristik ini juga berperan dalam membentuk gaya kepemimpinan yang diterapkan oleh seorang pemimpin. Terus ada situasi atau lingkungan. Situasi atau lingkungan ini termasuk tugas yang diberikan dan kondisi organisasi dapat mempengaruhi gaya kepemimpinan. Kemudian di sini ada beberapa hal fatal yang dapat terjadi akibat gaya kepemimpinan yang buruk. Pertama itu ada dampak pada anggota tim, contohnya penurunan produktivitas. Jadi pemimpin yang tidak efektif atau tidak memberikan arahan yang jelas dapat menyebabkan tim menjadi bingung dan tidak termotivasi, akhirnya menurunkan produktivitas. Kedua, ada dampak pada organisasi, contohnya sulit mencapai tujuan. Ketidakmampuan usaha mengelola tim dengan efektif dapat menghambat pencapaian tujuan organisasi. Pentingnya gaya kepemimpinan dalam kinerja karyawan. Terdiri ada motivasi. Gaya kepemimpinan yang baik dapat memotivasi karyawan untuk bekerja lebih keras dan mencapai hasil yang baik. Kedua ada komunikasi. Komunikasi ini gaya kepemimpinan yang efektif, melibatkan komunikasi yang jelas dan terbuka yang dapat mengurangi kesalahpahaman. Terus ada tanggung jawab. Gaya kepemimpinan yang baik dapat mendorong karyawan untuk merasa bertanggung jawab atas pekerjaan mereka dan hasil yang dicapai. Baik teman-teman semuanya, demikian penjelasan singkat dari saya. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Mohon maaf bila ada salah kata dan jika ada kekurangan.